Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Komika Panji Pragiwaksono menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan kedatangan Panji bertujuan untuk silaturahmi dan mediasi terkait isu mensrea. Didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar, komika Panji Pragiwaksono menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Menteng, Jakarta pada Selasa sore. Panji menyebut kedatangannya ke MUI dilandasi niat untuk bersilaturahmi sekaligus bertabayun agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait karya yang ia tampilkan di acara bertajuk Mensrea yang belakangan menuai polemik di tengah publik. Kurang lebih 1 jam lamanya Panji berada di dalam kantor MUI. Dialog dengan MUI berlangsung cair dan dipenuhi suasana kekeluargaan. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah, itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga. Di luar sidang kepada awak media, 2 saksi yang merupakan teman Jokowi saat menjalankan program KKN menyebut jika Joko Widodo atau Jokowi lebih dikenal dengan nama Jack. Riche Dwijaya, salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang, mengungkapkan kesan saat menjalani KKN bersama Joko Widodo. Ia mengungkap jika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo lebih akrab dipanggil Jack oleh rekan-rekannya saat menjalani KKN di Desa Ketoyan. Iya, namanya Joko Widodo ya. Nah, kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain, biar keren gitu ya, Jack gitu ya. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ nama Jacknya dipanggil di situ ya, sebelumnya ya. Belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu, oh Jack, nah, gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan, sejumlah umat Islam sependapat dan setuju Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang diantaranya Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nadlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf menyebut seluruh peserta yang hadir telah menyetujui dan mendukung gabungnya Indonesia di BOP. Hal ini didasari atas penjelasan Presiden Prabowo Subianto terkait latar belakang keikutsertaan Indonesia di Board of Peace. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina. Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi Berat. Mungkin masih ada perbedaan pandangan
yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang menjelandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah, termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace, yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh gitu. Nah, saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan gitu, poin-poin tersebut, dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak. Istana membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan 2 pesawat saat bepergian ke luar negeri. Faktanya Prabowo hanya menggunakan 1 pesawat kepresidenan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan 2 pesawat kepresidenan saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Bahkan Teddy menjelaskan sebelum menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto menggunakan pesawat milik pribadi. Sementara di awal menjabat sebagai presiden, Prabowo menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut untuk mendukung logistik dan personel yang melekat pada presiden seperti protokol, Paspampres, tim kesehatan hingga wartawan. Dan apa yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Tadi ada yang tanya juga, jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab nggak ada itu, ya, itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke. Dan saat ini sebagai presiden, bila keluar negeri, di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan, harus ada Paspampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau keluar negeri. Faktanya, sejak sudah 1 tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, Boeing 777. Pasti Anda. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Glenny Khairupan mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan industri penerbangan nasional, termasuk kondisi maskapai Garuda Indonesia, serta kemajuan teknologi penerbangan global. Glenny menyebut pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan perusahaan asing, dan dalam kesempatan itu dilakukan diskusi terkait perkembangan teknologi di sektor penerbangan. Namun Glenny menegaskan pembahasan tersebut belum mengarah pada rencana pembelian pesawat atau kerjasama komersial tertentu. Menurutnya pertemuan masih sebatas koordinasi dan penjajakan teknologi. Adapun arahan utama Presiden agar Indonesia tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi penerbangan dunia. Oh, biasa dengan Pak Sigit bicara ngobrol-ngobrol tentang penerbangan lah, penerbangan di Indonesia. Ya, tentang Garuda, tentang pesawat-pesawat yang super maju sekarang gitu. Ya, teknologi yang maju, bagaimana kita harus ikut juga terlibat di dalam perkembangan teknologi. Itulah yang tadi disampaikan Pak Presiden. Tadi ketemunya bareng sama private company yang dari luar negeri itu, Pak? Ya, jadi kita discuss. Ada rencana beli ini? Rencana beli belum, kita baru koordinasi masalah teknologi. Arahan Bapak Presiden apa? Ya, itu harus ikuti perkembangan. Ya pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.